Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Zaid bin Haritsah. Kehendak Allah, Zaid bin Haritsah semula adalah budak dari seorang perempuan, dan dia sudah menjadi orang yang paling kucintai. Sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Su'da bin Salabah pergi mengunjungi kaumnya yaitu Bani Ma'nin, dan dia ditemani anaknya yang bernama Zaid bin Haritsah al-Ka'bi. Baru saja dia sampai di sana, maka pasukan berkuda Bani Kain telah menyerang sukunya dan mengambil semua hartanya. Mereka juga menggiring unta-unta dan menyandera beberapa tawanan. Salah seorang yang mereka tawan adalah anaknya yang bernama Zaid bin Haritsah. Zaid pada waktu itu adalah seorang anak kecil yang baru berusia kira-kira 8 tahun. Mereka lalu membawa Zaid ke pasar Uqad dan menawarkan dirinya untuk dibeli. Lalu ada seorang kaya dari pemuka Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid membelinya dengan harga 400 dirham. Selain dia ada juga beberapa budak lain yang dibelinya. Kemudian dia membawa mereka ke Mekah. Begitu bibinya Khadijah binti Khuwailid mengetahui kedatangan Hakim, bibinya mengunjungi Hakim untuk memberikan selamat dan sambutan kepadanya. Hakim pun berkata kepada bibinya, "Wahai bibi, sudah aku beli beberapa budak dari pasar Uqad. Pilih mana yang engkau sukai, akan kuhadiahkan dia kepada engkau." Lalu Sayyidah Khadijah memandangi wajah para budak tadi, dan akhirnya dia memilih Zaid bin Haritsah, sebab Khadijah melihat bahwa Zaid memiliki tanda-tanda kecerdasan. Dia pun membawa Zaid untuk pulang. Tidak lama kemudian Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan hadiah kepada suaminya, namun dia tidak menemukan sesuatu yang lebih baik daripada budaknya yang mulia bernama Zaid bin Haritsah. Akhirnya dia menghadiahkan Zaid kepada suaminya yaitu Muhammad Rasulullah. Selagi budak yang beruntung ini tinggal di bawah pengawasan Muhammad bin Abdullah, ia bernasib baik dengan persahabatannya yang mulia dan menikmati keindahan akhlak beliau. Hal sebaliknya terjadi pada ibunya yang terguncang karena kehilangan anaknya. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir. Dia tidak pernah berhenti bersedih dan dia tidak pernah merasa tenang. Dan hal yang lebih membuatnya berputus asa ialah dia tidak tahu apakah anaknya masih hidup sehingga dia masih dapat berharap, ataukah dia sudah mati yang menyebabkan dia bisa putus harapan. Sedangkan ayah Zaid mencari Zaid di seluruh penjuru bumi. Dia bertanya kepada setiap kafilah mengenai anaknya, dan dia menggubah syair kerinduan yang dapat menyayat hati, yang mana syair tersebut isinya, "Aku menangis karena Zaid dan aku tidak tahu apa yang dikerjakannya. Apa dia masih hidup hingga bisa diharapkan, ataukah ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tak mengerti dan aku terus bertanya, apakah yang memberi makan kepadamu adalah hamparan luas ataukah pegunungan? Matahari senantiasa membuat aku selalu mengenangnya saat ia terbit, dan kenangan tentang dirinya kembali terulang. Saat ia tenggelam, aku akan memerintahkan unta untuk terus berjalan menyusuri bumi, dan aku tidak akan bosan untuk berputar mencarimu, sebagaimana unta yang tidak akan bosan berjalan. Hidupku atau harapanku tercapai. Setiap orang bakal binasa meski harapan telah menipunya." Dalam suatu musim haji, semua rombongan dari kaum Zaid berniat untuk datang ke Baitullah Al-Haram. Saat mereka sedang bertawaf di seputar Ka'bah, mereka bertemu dengan Zaid. Mereka mengenalinya dan Zaid mengenali mereka. Mereka saling bicara. Ketika mereka semua selesai mengerjakan manasik dan kembali ke kampung, mereka menceritakan kepada Haritsah apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar.
Maka Haritsa segera menyiapkan kendaraannya dan dia membawa sejumlah uang untuk menebus anaknya yang menjadi buah hati dan penyejuk mata. Dia ditemani oleh seorang saudaranya yang bernama Ka'ab. Keduanya berangkat menuju kota Mekah. Begitu sampai di sana, keduanya menghadap Muhammad bin Abdullah dan berkata, "Wahai cucu Abdul Muthalib, kalian adalah tetangga Allah yang suka membebaskan orang yang menderita, memberi makan orang yang kelaparan, dan membantu orang yang kesulitan. Kami datang untuk membawa anak kami yang ada padamu, dan kami membawa sejumlah uang sebagai tebusannya. Berbaik budilah kepada kami, dan serahkanlah dia kepada kami kalau kau izinkan." "Siapa anak kalian yang dimaksudkan itu?" sahut Muhammad. "Budakmu yang bernama Zaid bin Haritsa," jawab mereka. "Apakah kalian punya hal yang lebih baik dari uang tebusan?" tanggap Muhammad. "Apa itu?" tanya mereka. "Aku akan memanggilnya untuk berjumpa dengan kalian. Suruhlah dia memilih untuk mengikutiku atau mengikuti kalian. Kalau dia memilih untuk ikut dengan kalian, maka bawalah dia tanpa perlu membayar apa-apa. Kalau dia memilih mengikutiku, demi Allah aku tidak mempengaruhi dia saat memilih," jawab Muhammad. "Kamu berlaku adil," ujar mereka. Muhammad lalu memanggil Zaid dan bertanya kepadanya, "Siapakah kedua orang ini?" "Ini ayahku Haritsa bin Syurahil dan ini pamanku Ka'ab," jawab Zaid. "Ku minta kau untuk memilih. Kalau kau mau kau boleh pergi bersama mereka. Kalau kau mau kau juga boleh tinggal bersamaku," ujar Muhammad Rasulullah. "Aku akan tinggal bersamamu," jawab Zaid tanpa ragu. "Celakalah kau Zaid, apakah kau memilih menjadi budak ketimbang hidup bersama ayah dan ibumu?" kata ayah Zaid. "Aku mendapatkan sesuatu dari orang ini dan aku tidak akan pernah meninggalkannya," sahut Zaid lagi. Begitu Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, beliau kemudian menggandeng tangan Zaid dan membawa ke Baitul Al-Haram. Keduanya berhenti di Hijr Ismail di tengah kumpulan bangsa Quraisy. Muhammad Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah dia ini adalah anakku. Dia berhak mewarisiku dan aku berhak mewarisinya." Mendengar itu, ayah dan paman Zaid menjadi tenang. Mereka berdua membiarkan Zaid tinggal bersama Muhammad. Mereka lalu kembali ke kampung halaman dengan hati yang tenang dan damai. Sejak saat itu Zaid bin Haritsa mulai dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Dia terus menggunakan nama itu hingga Muhammad diangkat menjadi Rasulullah. Islam melarang memungut anak saat turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana isinya, "Pergilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Sejak saat itu dia dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsa. Zaid tidak mengetahui manfaat apa yang akan dia dapatkan sewaktu dia memilih Muhammad Rasulullah daripada ibu dan bapaknya. Dia juga tidak tahu bahwa tuannya yang dia pilih mengalahkan keluarga dan kabilahnya dan akan menjadi pemimpin manusia dari awal hingga akhir zaman, juga akan menjadi utusan Allah kepada semua makhluknya. Tak pernah terbesit di hatinya bahwa kerajaan langit akan berdiri di muka bumi yang akan memenuhi timur sampai barat dengan kebaikan dan keadilan, dan Muhammad akan menjadi batu permata dalam pembangunan kerajaan yang besar ini. Itu tidak pernah terbesit di benak Zaid. Itulah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang amat besar. Itu karena tidak berselang lama dari peristiwa penentuan Zaid memilih untuk tinggal bersama Nabi Muhammad, kecuali hanya beberapa tahun saja, sehingga Allah mengutus Nabi bernama Muhammad untuk membawa agama dan kebenaran. Maka Zaid bin Haritsa adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari kalangan laki-laki. Adakah kemuliaan seperti ini yang dikejar oleh manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya?
Zaid bin Haritsah adalah orang yang dipercaya untuk menyimpan rahasia Rasulullah. Dia juga adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin utusan dan pasukan Rasulullah. Dia juga adalah seorang pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguasa Madinah jika beliau meninggalkan kota tersebut. Sebagaimana Zaid telah mencintai Rasulullah dan memilih beliau ketimbang ibu dan bapaknya, maka Rasulullah juga mencintai dan mengajak Zaid untuk hidup bersama keluarga dan anak-anak beliau. Rasulullah kerap merindukan Zaid jika ia tidak ada. Rasulullah gembira menyambut kedatangannya saat dia baru kembali. Rasulullah menyambutnya dengan gembira yang mana tak seorang pun mendapatkan kemuliaan seperti ini. Berikut ini adalah penuturan dari Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq yang menggambarkan kepada kita betapa gembira Rasulullah saat berjumpa dengan Zaid. Zaid bin Haritsah datang ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berada di rumahku. Lalu Zaid mengetuk pintu. Rasulullah berdiri menyambutnya sambil telanjang. Beliau tidak memakai apapun kecuali pakaian yang menutupi bagian antara pusat dan lututnya. Beliau berjalan ke arah pintu dengan menggait bajunya. Beliau lalu memeluk dan menciumi Zaid. Demi Allah, aku belum pernah melihat Rasulullah bertelanjang sebelum dan sesudah itu. Kisah Rasulullah mencintai Zaid telah diketahui oleh kaum muslim, sehingga mereka menyebutnya dengan Zaid al-Hub atau Zaid yang dicintai, dan mereka menggelarinya Hibi Rasulillah yang berarti kesayangan Rasulullah, dan mereka memberikan nama kepada anaknya Usama dengan Habibi Rasulillah wa ibnu Hibibi, dan mereka memberikan nama kepada anaknya Usama dengan Hibi Rasulillah wa ibnu Hibihi yang berarti anak dari orang yang disayang Rasulullah. Pada tahun 8 Hijriah, Allah berkehendak maha suci hikmahnya untuk memberikan ujian dengan memisahkan orang yang dicintai dari kekasihnya. Itu dimulai saat Rasulullah mengirim Al-Harits bin Umair Al-Adzi untuk membawa surat kepada Raja Busra yang berisi ajakan agar dia memeluk agama Islam. Ketika Al-Harits tiba di Mu'tah di daerah timur Yordania, salah seorang pemimpin Al-Ghasasina yang bernama Syurabil bin Amr memberikan tawaran kepada Al-Harits sehingga Al-Harits tertawan dan terbunuh. Peristiwa itu mengagetkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab tak ada utusan lain beliau yang dibunuh. Alhasil Rasulullah mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 3.000 prajurit guna menyerang Mu'tah. Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan. Rasulullah bersabda, kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi panglima. Kalau Ja'far juga gugur, maka Abdullah bin Rawabah yang menjadi panglima. Kalau Abdullah bin Rawahab gugur, maka semua prajurit muslim harus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi panglima. Pasukan ini bergerak hingga tiba di Ma'an sebelah timur Yordania. Heraklius Raja Romawi berangkat dengan diiringi 100.000 prajurit demi mempertahankan Al-Ghasasina, dan ada 100.000 kaum musyrik Arab yang bergabung dengannya. Pasukan yang besar ini berkemah tidak terlalu jauh dari tempat pasukan muslim. Pasukan muslim beristirahat di Ma'an selama 2 hari guna membahas langkah apa yang mereka harus ambil. Salah seorang dari mereka berujar, kita kirimkan surat kepada Rasulullah untuk memberitahu beliau soal jumlah musuh kita dan kita tunggu perintah beliau. Ada juga yang berpendapat, demi Allah wahai kaumku, kita tidak berjuang dengan jumlah dan kekuatan dan banyaknya pasukan. Kita berjuang dengan bekal agama ini. Berangkatlah sesuai niat kalian. Saat berangkat Allah sudah menjamin kalian dengan keberuntungan mendapatkan salah satu dari 2 kebaikan, baik itu berupa kemenangan atau mati syahid. Kemudian kedua pasukan berhadap-hadapan di Mu'tah. Pasukan muslim membuat heran pasukan Romawi.
dan membuat mereka terpesona dengan kehebatan 3.000 prajurit Muslim yang mampu menghadapi pasukan mereka yang berjumlah 200.000 prajurit. Zaid bin Haritsah yang mempertahankan panji Rasulullah dengan penuh semangat, dan tak ada dalam sejarah yang dapat menandinginya, sehingga tubuhnya tertembus 100 tombak. Dia tersungkur tewas dengan berlumuran darah. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib mengambil panji dari tangannya. Ia lalu mempertahankan panji itu dengan gagah berani, sehingga dia pun gugur menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil panji tersebut. Dia mempertahankan panji itu dengan begitu hebat, sehingga riwayatnya berakhir sama dengan riwayat kedua sahabatnya. Maka pasukan Muslim menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima mereka, yang mana pada waktu itu dia belum lama memeluk Islam. Khalid menarik mundur pasukan Muslim dan menyelamatkan mereka dari kekalahan telak. Rasulullah menerima kabar tentang peristiwa Mu'tah dan gugurnya ketika panglima. Rasulullah menjadi sedih dan belum pernah beliau sesedih ini. Rasulullah lalu mendatangi keluarga mereka untuk mengucapkan bela sungkawa. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Haritsah, putri Zaid yang masih kecil berlari ke arah beliau mencari perlindungan sambil menangis. Maka Rasulullah menangis sampai-sampai suara beliau terdengar keluar rumah. "Ini apa ya Rasulullah?" tanya Sa'id bin Ubadah kepada Rasulullah. "Ini tangisan seorang kekasih atas kekasihnya," jawab Rasulullah. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.